berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Yang terhormat Bupati Cilacap beserta Ibu Haja Teti Rohatini Esos. Yang kami hormati Wakil Bupati Cilacap beserta Ibu Dr. Ira Samsul Aulia Rahman, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, serta Forkopimda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, Pengasuh Pondok Pesantren Haji Sleman Yogyakarta. Al-Mukarram para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan bini sepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para camat se-F Distrik Majenang, tamu undangan, serta hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ungkapan kata yang lebih indah selain rasa syukur yang tiada terhingga pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh barokah ini. Kita berkumpul bersama di alun-alun Kecamatan Majenang untuk mengikuti acara pengajian akbar dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Kabupaten Cilacap tahun 2022. Dan tadi telah dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan segera akan kita masuki acara inti pada malam hari ini. Satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita jalan-jalan. Jalannya ke Kecamatan Majenang tercinta. Mari kita ikuti dan ramaikan pengajian bersama Gus Miftah. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, langsung saja mari kita ikuti tausiah bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Haji Sleman Yogyakarta, dan berkenan mengakhiri dengan doa bersama.
Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Bupati beserta istri, Wakil Bupati beserta istri, jajaran Forkompinda beserta istri. Kenapa kalau saya sebut suami selalu saya ikut sertakan istri? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi kalau saya punya prinsip, kalau dikatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, saya punya prinsip, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Segenap panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga Cilacap, wong desa anak drone malah nggak orang-orang nggak lihat supaya gambarnya eksotis, malah dulu kayak ini. Segenap warga masyarakat Kabupaten Cilacap yang berbahagia, beli kecap di Kota Baru. Hai wong Cilacap, I love you. Saya bersyukur malam hari ini dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir dan silaturahmi bersama Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap atas undangan Bapak Bupati. Baru 25 hari Pak Bupati saya pulang haji. Maka malam hari ini saya ingin mendoakan mudah-mudahan semua orang Cilacap segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cangkeme nyang rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian baik yang buruk maupun yang baik kecuali atas izin Allah. Saya ingat betul ketika ada undangan masuk dari Kabupaten Cilacap.
Sistem penjadwalan saya itu kan zonasi Pak Bupati. Artinya apa? Sekali jalan, kalau ke barat semua, kalau ke timur semua, kalau ke Medan, Sumatera semua. Kenapa? Karena saking banyaknya jadwal permintaan masuk. Sebelum pandemi, permintaan yang masuk ke pondok untuk saya hadir di sebuah acara satu hari minimal ada 500 WA. Sekarang sudah mulai normal kembali lebih dari 300 WA. Persoalannya adalah dalam satu bulan saya hanya bisa mendatangi acara maksimal 120 lokasi. Itu pun satu hari 4-5 kali. Pertanyaannya adalah, kalau setiap hari saya pergi dari rumah, lah kelone kapan? Saking banyaknya yang masuk, kita bingung Pak Bupati bagaimana cara menjadwal. Tapi kemudian saya meyakini bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah, termasuk kemudian saya ditakdirkan untuk bisa hadir malam hari ini. Karena saya punya keyakinan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Maka saya bersyukur malam hari ini bisa silaturahmi dengan warga Cilacap sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang pengen dimudahkan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Kayak wong desa malah dada-dada kok. Iya macam dia bah ini. Mesti janda ge. Maka silaturahmi malam hari ini, silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti apa? Nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Barang siapa yang bersilaturahmi, satu, semua yang hadir saya doakan dipanjangkan umurnya, amin. Nomor dua, dimudahkan rizkinya, amin. Yang jomblo digampangkan jodohnya, amin. Santai mas, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kamu jomblo, cie kamu naksir aku ya. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Apa ganteng banget? Iya lah. Kalau sama Bupati kan ganteng aku. Nah, berbicara mengenai silaturahmi, kita mengenal silaturahmi kita dengan Allah dalam bentuk sholat, silaturahmi kita dengan Rasulullah dalam bentuk sholawat, dan silaturahmi sesama anak bangsa Indonesia adalah silaturahmi Pancasila. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mendudukkan perkara silaturahmi ini dengan baik dan benar. Jangan sampai kemudian Anda mempunyai paham yang salah atau salah paham terhadap silaturahmi kebangsaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara berguru kepada guru yang baik dan benar. Hari ini saya mendapatkan satu video, bahkan mungkin dua, yang agak menggelitik. Seseorang yang mengatakan di dalam surat An-Nas ada ayat yang bunyinya sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ayatnya katanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa dia? Dukun yang lagi viral, Samsudin. Orang stroke, disetrum keris bisa nyetrum, katanya kerisnya sakti, ternyata beli di Shopee. Mohon maaf Pak Bupati, saya kan mencatat kiai itu modelnya ada 5. Berapa Bu? 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane. Copot, aku malu.
Semoga ketinggalan. Ya ini ibu maning ya. Pengajian amplopnya pas-pasan kehilangan cincin ya. Kiai sekarang itu modelnya ada 5 Pak Bupati. Yang pertama Kiai Tutur, yang kedua Kiai Catur, yang ketiga Kiai Sembur, yang keempat Kiai Nganggur, yang kelima Kiai Ngawur. Yang pertama Kiai Tutur, sukanya memberikan nasihat, ngajar, mulang, mau itu hasanah, tausiah, pengajian. Ini yang banyak. Contohnya siapa? Gus Miftah. Tapi saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau pengen mahal harus jadi yang sedikit. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai jarang goblok. Kayak keringan ya. Kiai itu banyak, yang ngurusi londe jarang. Berarti Gus Miftah kiai jarang, malah kiai londe. Angel kok geting aku. Maka mohon maaf, Kiai Tutur nasihat. Yang kedua Kiai Catur. Lah ini Pak Bupati, ini biasanya dia yang muncul menjelang politik. Diundang partai abang serbane abang, diundang partai kuning serbane kuning, diundang partai hijau serbane hijau, nganti malaikatnya mumet dasik. Ini menungsa model apa? Yang ketiga Kiai apa? Kiai Sembur. Ini kiai yang mohon maaf suka nyuwuk, suka mendoakan, suka mengobati, tapi ini masih sah, boleh. Banser umpamanya pengen kebal datang ke Kiai Sembur. Yang lucu dulu ada banser pengen kebal datang ke tempat saya bilang, banser, saya itu Kiai Tutur, saya itu orang yang rasional, saya berbicara Islam menggunakan logika, maka banyak orang masuk Islam melalui saya. Kalau kamu pengen kebal datang ke saya, kamu salah. Saya tanya, biasanya kalau kamu kebal dikasih apa? Biasanya kalau saya pengen kebal gue disuruh nguntal gotri. Saya bilang, kalau nguntal gotri bisa buat kamu jadi kebal, mbok sekalian diuntal sampai lagi ya. Maka kalau Anda datang ke saya salah. Tapi kalau Anda berbicara soal Islam yang rasional, Islam yang ramah, Islam yang menyenangkan, Islam yang happy, Islam yang enjoy, ketemu Gus Miftah. Maka saya banyak mengislamkan orang. Saya tadi cerita sama Pak Bupati, sampai hari ini sudah 200 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Rata-rata mereka datang ke tempat saya, kenapa Bapak Ibu? Karena mereka menganggap Islam saya itu asik. Saya datang tamu dari Australia, namanya Antonio Sekodori. Malah yang waktu itu dari Canberra, jauh-jauh datang dari Canberra naik pesawat datang ke Jogja. Naik pesawat. Sebelum saya lanjutkan, info, kopinya adem info. Adem mana lalering. Panitia, kopi panas bro. Masa adem? Coba kamu nih, ada lalurnya lagi. Panitia, kopi sing panas. Ini panitianya lucu, ini ganteng tutupnya pink. Iya nih, setua-tua jempa pink. Orang panas temen ya, lo lemuping. Ini loh Pak Bupati, cara membahagiakan warga itu gampang. Ngundang Gus Miftah ngaji diajak seneng, insya Allah ditagih pajak lancar Pak Bupati. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Orang ini datang ke pondok, namanya Antonio Sekodori, orang Australia. Begitu ketemu saya dia bilang, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, why? Kenapa Anda datang ke Jogja jauh-jauh pengen jadi orang Islam mencari saya?
Pertama saya tanya, kamu tahu saya dari mana? Dia bilang dari medsos, dari YouTube. Makanya kenapa Pak Kiai Said Akil memberikan saya julukan wali YouTube. Ini sekarang malah ada lagi Pak Bupati. Saya kemarin dikasih julukan dari King Andy Metro TV apa? Wali bokong truk. Kenapa? Karena saya selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih bokongnya bergambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Saya jadi teringat Pak Bupati, Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan begini, uhibbu sholihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Tujuan Imam Syafi'i mencintai orang soleh apa kata dia? La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Singkat cerita, Miftah ini tidak soleh, enggak. Julukan saya pun ngeri, presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Ya rai-rai kayak Kia, pendosa semua. Tapi kalau ibu-ibu di sini saya lihat, wow, wajahnya glowing. Lihat wajahnya, wow. Lihat kakinya, weh. Allahumma kopi panas teka al-fatihah. Singkat cerita Pak Bupati, saya ada fans dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin masih 5 jam perjalanan. Anaknya hamil 5 bulan atau 7 bulan saya lupa. Tiap mau tidur nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang Kalimantan. Kalau yang lindur ibu-ibu hamil di Cilacap, kan ini khawatir sih berani ngatangi inyo. Ini orang Kalimantan Pak. Nah anaknya bilang, Pak, mbok datang ke Jogja minta video ucapan supaya bayi saya selamat, saya minta air putih dari Gus Miftah. Karena yang minta anaknya sedang hamil, bapaknya cari uang saku. Terkumpullah uang 500.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau nyebrang sampai Jogja dia bingung naik apa. Begitu di pelabuhan lihat truk, bokongnya ada gambar Gus Miftah. Waktu itu saya tanya, quote-nya adalah cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Itu quote yang paling viral dari saya. Selain jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kemudian soal jomblo ada yang paling viral, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, amin. Gimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Singkat cerita Pak Bupati, dia datang ke sopirnya, Pak, ini truk yang jenengan? Iya. Bapak mau kemana? Saya mau pulang ke Magelang. Setelah selesai ngantar saya ke Kalimantan. Ditanya, kok Bapak kebingungan kenapa? Saya mau ke Jogja, mau sowan Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Apa yang disampaikan oleh sopirnya? Pak, kalau Bapak berkenan silakan bareng saya. Kebetulan saya sendiri. Saya mau pulang ke Magelang lewat pondoknya Gus Miftah. Coba Anda bayangkan, hanya gara-gara bokong truk mampu memberikan pertolongan orang dari Kalimantan ke Jogja. Padahal siapa? Hanya gambarnya Gus Miftah. Coba kalau Anda mencintai orang soleh, mencintai alim, mencintai ulama, apalagi mencintai Nabi, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Amin. Makanya malam hari ini Anda hadir di niat untuk mencintai orang soleh. Mungkin orang solehnya bukan saya yang lain, tapi minimal saya lebih ganteng. Maka mohon maaf, kita mencintai orang baik ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi orang baik. Maka harus berguru kepada guru yang baik. Maka guru tutor. Yang kedua tadi guru catur, ini mainan politik. Yang ketiga guru sembur. Boleh
Persoalannya hari ini adalah banyak dukun justru dianggap kiai. Dukun tahu-tahu dipanggil Gus. Saya tadi jengkel juga Pak Bupati. Saya di tag akun Instagram. Si Samsudin bilang apa? Perempuan yang kena penyakit kanker biasanya suka marah sama suaminya. Istri saya itu nggak pernah marah sama saya. Tiap hari bosok sama saya. Pekerjaannya cuma sholawat. Tahun 2019 istri saya divonis kanker sama dokter. Lah kata si Samsudin, perempuan yang kena kanker katanya suka marah sama suami. Kan cangkem bosok ya. Kok bojone yang ratau nesu. Istri saya itu Pak Bupati nggak pernah keluar rumah. Pacul kening Malioboro dewe hilang Pak Bupati. Karena istri saya nggak pernah kemana-mana. Istri saya itu pekerjaannya cuma baca sholawat. Kalau maghrib begini saya cek, beliau saya WA, Beb, ada masalah? Istri saya jawab, iya say. Bikin sayang, ternyata syaitanir rajim. Sama ini kalau kopinya nggak datang panitianya syaitanir rajim. Woi, info, kopi. Sing satset Mas. Iki bisa lemu temen ya. Bisa lemu. Saya sering bilang ada penelitian di rumah sakit Pak Bupati. Laki-laki itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Laki-laki gede temen ya. Sarungnya dibuka isinya mau kayak pentil. Ini salah besar, ini ngawur. Jangan menganggap dukun sebagai kiai. Akhirnya ngaji salah. Maka nanti akan saya sampaikan fasadun kabirun. Ada kerusakan yang besar yang disebabkan karena orang pintar yang keblinger dan orang bodoh yang ngawur. Maka sebelumnya yuk biar kalian kita selawatan dulu yuk. Kerja. Tapi cakapan mangan. Dia ngomong mangan tetap kurus. Kamu itu orang NU kayak kamu itu kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan nih, anugerah atau azab. Kayaknya kamu azab. Ya selawatan yuk. Minta lagu apa? Baru apa lama? Coba tingkir. Satu Joko tingkir ngombe dawet ratau dikir sirahe mumat Semarang kaline budak sing disayang matane kayak jomblo ternyata di sini. Kasian amat kalian ini. Tuku bawang klerum rico wis kebacot sayang mong dianggap nyekel kopling kleru rating raiso nyanding mergo kalah glowing. Itu beda Pak Bupati, Ibu Bupati itu beda. Buah belimbing, buah pisang raine glowing, sikile belang-belang. Buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae. Bisa lagunya itu bisa. Anda aja ambil musiknya saja. Sihnya kita buat sendiri. Oke? Yuk kita berselawat yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Minta sama Allah. Mudah-mudahan dengan selawat ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Saya tadi cek istri saya jam 7 malam. Bunda, kamu udah sholat berapa kali? Alhamdulillah baru 15.000. Jadi sehari istri saya itu biasanya Pak Bupati sholat minimal 20.000. Maka mungkin saya itu bisa kuat dengan semua keadaan, termasuk ketika saya digudali sama telembuk. Itu mungkin karena istri saya rajin sholawat Pak Bupati. Nah bucu nih nyong, tak kalau nih baik sholawatan ya. Ayo bun kawan, enak bun. Ya sholawatan yuk. Boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Orang-orang suka yang berdiri.
kabeh to yuk. Ya, selawatan ya. Dia ngono ngaji ngarep iki tuwake sonjor oke. Sallu ala Nabi Muhammad.